Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Strategi Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini yang disusun oleh Nita Niti Maulida, Setiawini Alunka, dan Indah Purnamasari, yang berjudul mendesain kelas yang kondusif dalam pengembangan kompetensi sosial emosional anak usia dini. Baiklah, yang pertama, mendesain ruang kelas. Pembelajaran yang efektif berawal dari suasana belajar kelas yang menggairahkan. Untuk itu perlu diperhatikan pengaturan atau penataan ruang kelas dan isinya dalam proses pembelajaran. Lingkungan kelas perlu ditata dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang aktif di antara siswa dengan guru. Pengaturan ruang kelas hendaknya memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk membantu dan memantau tingkah laku siswa dalam pembelajaran. Nah, kelas yang efektif itu berawal dari suasana kelas yang diciptakan oleh guru serta tata ruangannya. Contoh, jika kelasnya kotor, bau, dan sebagainya, ataupun sempit, tidak leluasa, bagaimana guru akan mudah untuk memulai pembelajarannya. Jadi, kita sebagai guru hendaknya dapat mengatur atau menciptakan suasana dalam ruang kelas yang baik dan efektif. Adapun pengaturan ruang kelas, yang pertama, ukuran bentuk kelas seperti panjang kali lebar dan bentuk serta ukuran bangku dan meja. Contohnya bagaimana anak tersebut atau anak PAUD itu menggunakan meja dan kursi tidak terlalu besar dan tidak terlalu sempit bagi mereka, sesuai dengan ukuran postur tubuh mereka. Jumlah kelompok dalam kelas, contoh satu kelompok A itu beranggotakan 20 siswa, itu bisa kita bagi menjadi dua, kelompok A1 ataupun kelompok A2, karena agar pembelajarannya efektif. Jadi satu guru 10 siswa. Adapun jumlah siswa dalam kelas yaitu seperti yang saya contohkan tadi, dan jumlah siswa dalam setiap kelompok, satu kelompok contohnya 10 orang. Biasanya dalam kelompok PAUD itu satu kelompok tidak lebih dari 12 ataupun nyampe 14 lah. Jadi tujuan utama penataan lingkungan kelas ialah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya terjadinya tingkah laku yang tidak kita inginkan. Saya sedikit mau bercerita tentang pengalaman saya. Jadi pada tahun 2017 lalu, saya pernah mengajar di salah satu sekolah yang ada di Tangerang. Nah, di sana saya diamanahkan untuk memegang sentra balok. Dalam kondisi ruang atau penataan ruang kelas yang harusnya kita kotak gitu ya, tapi di sana kotak ruangannya, akan tetapi balok-baloknya itu di tengah gitu. Jadi itu mempermudah anak siswa untuk memegang balok, tapi tetapi tidak sesuai dengan fungsinya gitu. Mereka pegang balok lalu mereka lempar ke teman-temannya gitu. Jadi karena ada kejadian tersebut, jadi kita rubah penataannya menjadi kotak dan balok-baloknya itu tertutup begitu. Dan anak hanya bisa mengambil itu ketika sentranya saja. Jadi penataan ruang kelas itu sangat bermanfaat sekali atau berguna sekali bagi kita sebagai guru. Dan penataan lingkungan kelas terbagi menjadi dua, yakni penataan dalam ruangan dan penataan tempat duduk. Penataan dalam ruangan yang dimaksud di sini ialah ketika jumlah siswa dengan kelasnya itu sesuai, tidak terlalu kecil dan leluasa, dan siswa dapat bergerak secara leluasa dan tidak berdesak-desakan. Yang kedua, tempat duduk siswa tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, seperti itu. Dan meja ataupun kursi siswa sesuai dengan ukurannya. Adapun model penataan tempat duduk, yang pertama, model pola pengaturan tempat duduk yang berkelompok. Yang kedua, pola U
seperti lingkaran, akan tetapi pola U dan gurunya itu di tengah gitu. Kenapa? Karena itu mencegah terjadinya keributan dalam kelas, ataupun mencegah siswa agar tidak bertingkah semaunya gitu, agar selalu mengikuti aturan yang ada. Dan yang ketiga, persegi atau lingkaran gitu. Jadi boleh lingkaran ataupun persegi seperti itu. Ini mengenalkan bagaimana dengan cara pengembangan sosial emosional anak. Nah, sosial adalah kemampuan bertingkah laku sesuai dengan tuntutan sosial. Bertingkah lakunya sesuai dengan norma dan nilai. Nah, sementara emosi adalah suatu keadaan atau situasi itu dapat berupa pikiran ataupun perasaan yang nampak pada perubahan biologis yang muncul dan dari perilaku seseorang. Nah, emosi juga mempengaruhi pada sebuah perasaan atau pikiran. Bisa dikatakan berupa pergolakan pikiran, nafsu, keadaan mental dan fisik dapat muncul atau termanifestasikan ke dalam bentuk-bentuk atau gejala-gejala seperti takut, cemas, marah, kesal, dan selalu ingin tahu. Nah, pengembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompok. Nah, sedangkan pengembangan emosi adalah suatu perasaan atau pikiran khasnya atau gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam melibatkan hampir keseluruhan individu. Nah, kompetensi sosial ini didefinisikan dalam sastra anak sosial ini sebagai sejauh mana anak-anak yang efektif dalam interaksi sosial mereka dengan orang lain, termasuk membuat dan mempertahankan hubungan sosial, menunjukkan keterampilan, kompetensi dan fleksibilitas, dan menyesuaikan perilaku untuk memenuhi tuntutan dari konteks sosial yang berbeda. Nah, sedangkan dari kompetensi emosionalnya itu yaitu kemampuan untuk mengelola perasaan sendiri atau reguler emosi dan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Emosi pemahaman adalah contoh dari konstruksi tertentu yang jatuh dalam ranah ini. Nah, langkah-langkah yang harus dirancang untuk menilai kompetensi emosional ini memiliki dokumen pengamat kemampuan seseorang untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang dewasa yang akrab memahami perasaan yang senang, sedih, marah, mengerti dengan keadaan emosi meski emosi mereka sendiri atau mendapatkan kembali kontrol setelah episode menangisnya. Nah, perkembangan sosial emosional pada anak ini sangatlah penting sebab perilaku emosi sosial ada hubungannya dengan aktivitas dalam kehidupan. Semakin kuat emosi memberikan tekanan akan semakin kuat mengguncangkannya keseimbangan tubuh untuk melakukan aktivitas tertentu. Nah, ada beberapa contoh cara mengembangkan kompetensi sosial emosional. Yang pertama, menjadi contoh yang baik. Yang kedua, mengajarkan pengenalan emosi. Yang ketiga, menanggapi perasaan anak. Dan yang keempat, melatih pengendalian diri. Cukup sekian buat penjelasan hari ini.
bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.